Selamat datang sahabat, terima kasih sudah mampir di channel kami. Semoga bermanfaat. Tidak pernah. Amin. Kita ini masih hidup. Apalagi kalau sudah meninggal. Nggak usah anak kita saja. Saya mau tanya, berapa kali kita ziarahi makamnya orang tua kita, kuburannya dalam 1 tahun? Palingan 2 kali. 360 hari dalam 1 tahun kita hanya datang 2 hari. Ini yang kita paham agama, apalagi anak yang tidak paham. Kita mau harap apa Pak Bu? Kalau bukan kita yang siapkan diri kita, habis. Itu kuncinya. Di mana kita mau mengharap? Tempat paling susah adalah kuburan. Karena kita melihat harta tidak bisa diambil. Sama dengan orang yang mau berangkat ke Tanah Suci. Transit di Singapura, baru tidak ada uangnya. Mau kembali tidak bisa, mau lanjut tidak bisa. Begitu juga orang di alam kubur. Mau ke alam akhirat belum waktunya. Mau kembali ke dunia tidak bisa. Tapi dia lihat amalnya tidak cukup. Apa yang ditunggu? Anak-anaknya mengirimkan pahala. Kita jamin anak-anak kita sedekah untuk kita. Kalau kita meninggal itu belum tentu. Makanya saya bilang tadi, hidup lagi belum sedekahkan. Apalagi kalau kita mati. Iya. Kenapa kita tidak siapkan diri kita? Ada harta yang kita bawa. Kenapa? Kadang-kadang ada sesuatu yang kita mau makan. Tapi kita tahan. Karena mau beli sesuatu kan. Sudah bekerja setengah mati. Setengah hidup yang bekerja. Iya, menjual sampai malam. Nama-nama matanya kalau ngantuk. Ini mata mau tidur, masih mau menjual. Ini jadi masalah Pak. Kita puluhan tahun mencari. Beli ini, beli ini, beli ini. Anak kita yang menikmati tapi kita tidak dapat apa-apa. Sepuri pala gitu. Tidak ada Pak. Itu mestinya dipahami. Saya tadi mengatakan kalau suami meninggal. Palingan istri menangis, palingan 3 hari. Iya, 3 hari meninggal bapaknya, meninggal. Cukup 40 hari, itu tidak menangis lagi. Cuma pasang status. Tidak terasa bapaknya sudah 40 hari meninggalkan. Terasa terlalu cepat ya. Baru dia ambil gambar menangis. Kalau sudah ada duda yang komen, sabar saya sama kasih anyo. Iya. Iya. Itu kuncinya. Saya cuma mengingatkan Pak Bu. Perjalanan kita masih jauh. Alam kubur itu hanya alam transit. Iya. Masa harta yang kita cari setiap malam tidak ada yang kita miliki. Ada orang Pak mau makan durian. Harga durian 200.000. Padahal uang yang dia pegang 500.000. Dia tidak beli padahal dia kepengen. Kenapa? Karena ada sesuatu yang dia mau beli. Untuk anak-anak dan keturunannya. Tapi dia tidak tahu. Bahwa menikmati sesuatu nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Dia tidak bisa rasakan. Itu kuncinya. Makanya guru tak bilang, nak kalau ada sesuatu yang kau kepingin makan dan uangmu tidak cukup. Mau makan durian, tidak bisa kau beli durian. Pergi kau beli es rasa durian baru kau minum. Iya. Jangan kau buat tenggorokanmu tersiksa. Karena orang yang jujur pada hakikatnya adalah orang yang apa yang dia inginkan, selama itu halal, dia akan pertemukan itu. Itu kuncinya. Bukan itu dibilang orang jujur itu Pak, ketika ada dapat uang di jalan baru dia cari namanya baru dia kembalikan. Itu saksinya saja orang jujur itu. Iya, maka dia ogi esak bin nami lempu itu nak tanya lempu. Yang lempu itu ketika ini. Makanya kaya yang sesungguhnya itu Pak. Ini yang banyak orang tidak tahu rahasianya itu. Tapi ya mudah-mudahan ini sudah 1,5 jam. Terakhir saya ingin sampaikan begini. Saya sudah anukan Pak Bu. Makanya saya bilang ambil andil. Karena kita tidak tahu jalur mana kita dapat. Tapi pahala yang paling besar, paling lama adalah sedekah. Sebenarnya sedekah yang paling disebutkan Nabi itu dalam hadis Bukhari Muslim. Yang paling besar pahalanya adalah mengalirkan air. Itu yang paling besar. Mengalirkan air. Itu sumur bor. Karena ketika pakai orang berwudu kita dapat pahala. Orang yang sudah berwudu tadi sholat kita dapat pahala. Dia baca Al-Quran kita dapat pahala. Kemudian sisa wudu itu dia jatuh ke tanah. Diminum oleh semut itu berpahala menjadi sedekah. Dan siapa yang dapat? Kita semua yang menyiapkan sumur bor tadi. Kemudian jatuh turun ke bawah. Dihisap oleh rumput atau tanaman. Kemudian tanaman itu berbuah itu menjadi sedekah. Dan 1 kali kita biayai sampai puluhan tahun dipakai orang. Lain lagi belum diminum, belum dipakai mandi. Itu pahalanya luar biasa.
Kalau kita tidak bisa mengalirkan air seperti itu, siapkan air minum. Sama dengan tadi, di masjid ada kopi, ada ini. Itu 40 hari baru habis di perutnya orang. Itu didoakan oleh malaikat. Sampai 40 hari. Itu kuncinya. Makanya sedekah itu gampang aja Pak. Gampang dihitung Pak itu. Bawa saja air dos, 1 dos ke sini. Tunggu sampai habis, hitung lagi 40 hari. Bawa lagi itu. Supaya terus jalan pahalanya. Kalau tidak bisa ambil 1 dos, teko tak saja kau pegang. Tunggu Pak Imam keluar dari masjid. Kasih minum. Tanggal 1 minum ini. Pokoknya minum. Nanti bulan depan tanggal 1 tunggu lagi Pak Imam. Minum lagi di Pak Imam. Supaya 40 hari tidak pernah terhenti malaikat mendoakan kita. Itulah yang membuat hidup dulu itu barakah. Iya. Itu juga kuncinya. Jadi sebenarnya mengakali agama itu penting sekali. Tapi bukan mengakal-akali, tapi mengakali supaya agama itu bisa kita dapatkan. Tadi saya mengatakan terakhir begini. Usahakan pakai ilmu koneksi. Kenapa dalam peristiwa Isra Mi'raj itu disebutkan hanya 2 tempat. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi Nabi itu kan disebut dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Padahal Nabi itu kan dari Masjidil Haram ke Madinah. Dari Madinah ke Bukit Tursina, dari Bukit Tursina baru ke Baitul Lahmi. Dari Baitul Lahmi baru ke Masjidil Aqsa. Tapi kenapa cuma dia disebut? Tidak disebut ke Madinahnya. Kan Nabi disuruh sholat di Madinah. Baru bertanya ke Jibril, tempat apa ini? Dia mengatakan, di sini nanti kau berhijrah Muhammad. Ini adalah Madinah. Dibawa ke Bukit Tursina, disuruh sholat. Selesai sholat baru Nabi bertanya, tempat apa ini? Di sinilah Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Kemudian dibawa ke Baitul Lahmi. Nabi bertanya, disuruh sholat. Kenapa tempat ini saya tempati sholat? Malaikat Jibril mengatakan, karena tempat ini adalah tempat lahirnya Nabi Isa bin Maryam. Itu Baitul Lahmi. Baru dibawa ke Masjidil Aqsa. Tapi kenapa ayat menyebut 2? Minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Kenapa cuma 2 disebut? Kenapa tidak disebut minal Masjidil Haram minal Madinah wa Bukit Tursina wa Baitul Lahmi wa Masjidil Aqsa? Itu karena pesan untuk kita. Mesti kita start dari sini, tutup di sini. Misalnya kayak saya Pak, berangkat dari Sidrap. Tadi sholat subuh di Sidrap. Saya sudah sujud terakhir di sholat subuh. Itu saya sudah niatkan memang sholat di tempat ini. Sholat duhur. Jadi ketika saya melakukan perjalanan kemudian kecelakaan dan meninggal di jalan. Allah itu cuma tanya malaikatnya. Dia dari mana dan mau kemana. Dia mengatakan dia dari sholat subuh di masjid ini. Dan dia mau pergi bantaing sholat duhur. Itulah Nabi bilang orang Bugis sampai tepat tuh. Itu yang banyak orang tidak tahu Pak. Setiap putaran ban mobil atau langkah kaki atau tarikan nafas itu semua zikir. Kenapa? Karena dia menuju ke sholat. Jadi kalau itu dipakai, kita sholat misalnya tadi, sholat isya, sujud terakhir. Niatkan memang untuk sholat subuh. Berapa lama kita berjalan, itu menjadi zikir. Karena setiap langkah kaki orang menuju ke sholat, itu dihitung ibadah. Itulah Nabi bilang orang, zikir yang tidak dilepaskan oleh lidah. Karena seluruh tubuhnya berzikir. Makanya kalau Bapak mau ke Makassar, sholat subuh di sini, berangkat ke Makassar, niatkan memang nanti sholat duhur di Makassar misalnya. Biasanya kita sudah bisa target, sekian jam, berarti nanti saya sholat duhur di sini. Jalan saja. Ketika sampai di situ, kemudian tidak sampai, kemudian kita sholat, itu sudah terikat dengan sholat. Itulah ketika kita meninggal, itu pasti mati syahid. Walaupun meninggal di laut, walaupun meninggal di jalanan. Karena kita menuju ke sholat. Itu kuncinya. Kalau tidak kita pakai ini, habis. Sholat duhur cuma 5 menit, asar 5 menit, sholat isya 5 menit, maghrib 5 menit, subuh 5 menit. Kalau 5 kali 5, 25, setengah jam. Kalau bak gosip 1 jam, sudah bangkrut itu. Kan kuncinya itu. Makanya niat sholat itu ada 2. Niat mau sholat dan niat sholat. Niat mau sholat itu ada di sujud terakhir. Niat sholat itu ada di takbiratul ihram. Makanya salam itu dalam sholat ada 2. Salam ke kiri, salam ke kanan. Salam ke kanan itu sambung dulu waktu sholat, baru kau lepaskan setelahnya. Itu kuncinya. Kalau ini dipaham Pak, betul luar biasa itu. Karena itu perjalanan tidak terputus. Makanya kalau mau jalan, jangan pikir, di mana Ki nanti singgah makan. Kenapa orang jalan makan terus-menerus? Kan biasa begitu. Di sini Ki nanti makan. Jangan makan kau. Nanti ditanya sama malaikat kalau kecelakaan di jalan. Dia dari mana? Dari sini. Mau kemana? Mau pergi makan di warung. Itu jadi makan. Makanya disitulah hikmah kenapa? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu hakikatnya. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.